Karena kekasih kan kepingin ketemu kekasihnya. Kalau kekasih Allah kan kalau gak ketemu kan aneh ini. Kalau kamu merasa kekasih Allah, ya sudah, kamu mati temui Allah. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar apa ya, shadiq. Kalau kamu mau benar itu. Intinya kalau orang Yahudi merasa dia kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang dirindukan oleh Allah, ketimbang manusia-manusia yang lain, maka akan dikatakan oleh Al-Quran, kalau gitu kamu mati duluan. Kan kekasih mestinya kepingin ketemu dengan kekasihnya. Caranya bertemu ya mati. Tuh. In kuntum shadiqin. Kalau pengakuan kamu itu benar. Nah, karena rata-rata orang tuh di penjara, dia punya anak, punya istri, pasti kepingin ketemu sama anak dan istrinya. Pasti ketika kalau kamu benar punya anak dan istri yang kamu rindukan, udah kamu bebas sana pulang, pasti senang sekali. Artinya benar orang itu punya anak, punya istri, dibebaskan dari penjara, disuruh ketemu anak dan istri, pasti senang, pasti. Masa dibebaskan? Enggak, loh, katanya kamu punya anak dan kamu punya istri, kepingin ketemu. Enggak, saya betah di sini. Ya, bohong. Jadi orang Yahudi merasa bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan ketimbang manusia-manusia lain. Nah, karena kepingin dekat dengan Tuhan, seolah-olah dialah kekasih Tuhan, maka ditantang, kalau gitu kamu mati coba. Suratnya apa Ustaz? Surat Al-Jumu'ah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliyaullah min dunin nas, maka tantangannya fatamannawul mauta. Kalau gitu mintalah kamu mati duluan. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar pengakuannya itu benar. Tapi yang terjadi fala yatamannawnahu abadam bima qaddamat aydihim, mereka tidak mau untuk mati duluan. Fala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu la yahdil qaumad dzalimin, kalau nggak salah. Tadi Pras nggak membaca itu. Dia langsung kul innal mauta. Artinya wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Sungguh Allah tidak akan pernah memberi hidayah orang yang berbuat zalim. Baru kul, katakan yang sebenarnya begini. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang ditakdirkan oleh Allah. Kamu mau lari kemanapun, dia terus mengejarmu. Kul, katakan, innal mauta, sesungguhnya kematian itu. Tafirruna minhu. Kul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Kul, katakan kematian, kamu mau lari kemanapun, tafirru minhu, dia akan mengejar kamu.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Fa innahu sesungguhnya ia mulaqikum akan menemuimu. Kalau sekedar ketemu, salam-salaman, tanya-tanya gimana kabar, nggak apa-apa. Masalahnya setelah ketemu itu dengan kematian, di mana pisahnya jasad dan ruh, ada akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Itu. Kalau ketemu terus reunian happy tuh. Ketemunya maut ya yang menunjukkan bahwa akan terjadi pisah antara ruh dan jasad. Ya, artinya itu disebut mati. Itu akan ada akibat berikutnya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kemudian summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan diberitahu hal-hal yang gaib dan rahasia. Gaib dan rahasia. Ya, summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah. Yang gaib yang selama ini kita nggak pernah lihat, wasyahadah, dan sesuatu yang sir, rahasia betul, yang kita kadang-kadang tidak menduga, itu akan diperlihatkan oleh Allah semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau ini sudah kena. Nabba'a yunabbi'u fayunabbi'ukum, dan kamu akan diberitahu bima kuntum ta'malun, apa yang pernah kamu perbuat selama di dunia. Kalau itu kita sudah mengiyakan. Andaikan layar diputar itu, apakah ini kamu? Kita hanya ngangguk-ngangguk. Iya. Iya itu saya. Ini? Iya itu saya. Karena nabba'a yunabbi'u itu akan diberitakan, akan disampaikan, bima kuntum ta'malun, apa yang telah kamu perbuat selama di dunia. Di situ ada perbandingan-perbandingan. Kalau nongkrong lama banget, sampai berjam-jam main HP, tapi waktu sholat, cepat kayak kilat. Waktu sujud, waktu baca Quran, waktu zikir, ora betah. Ngaji ngantuk, tapi kalau main game, nanti kriep-kriep, nggak lihat waktu, masih saja. Itu diperlihatkan itu. Nih, coba bandingkan ya. Ini saat kamu nonton YouTube, berapa jam nih? Ini saat kamu sholat isya nih. Maraton. Habis sholat isya mbok tidur. Buka lagi. Itu kelihatan banget sih. Seruput. Jadi Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian itu kamu mau lari kemanapun dia akan mengejarmu. Dia akan menemuimu pasti. Maka dalam hadis disebutkan al-mautu hakun. Kematian itu adalah keniscayaan. Sesuatu yang pasti terjadi. Dan hampir semua orang
Semua orang percaya akan mati. Cuma tidak semua orang tahu akibat setelah mati. Ada yang percaya, ada yang tidak. Yang nggak percaya menghadapi kematian itu santai-santai aja. Seolah kematian itu akhir dari segala-galanya. Padahal kalau dalam konsep Islam, keyakinan Islam, mati itu udah awal kehidupan. Mati itu awal kehidupan. Sekarang ini bukan kehidupan. Sekarang itu hanya sementara. Hidup yang abadi, yang kekal ya setelah kematian. Tapi kebalikan dengan orang-orang yang pemahamannya hanya sekedar dunia. Mati adalah akhir dari segala-galanya. Yang istilah kata, kalau sudah mati ya udah. Bukan. Setelah mati itu baru mulai masalahnya itu. Ini pemahaman yang sangat berbahaya itu kalau dikira sudah selesai kok baru mulai coba ya. Orang datang dari jauh-jauh merasa bahwa sampai di situ sudah selesai. Bukan, ini baru mulai. Wah sudah nggak punya tenaga, nggak punya semangat, kok baru mulai. Apalagi memulainya harus melakukan persiapan-persiapan, persenjataan, bekal. Tiba-tiba datang, lo ayo kemana? Lo kita kan mau berangkat. Bukannya udah nyampe. Kan lucu itu. Bukannya udah nyampe nih. Nyampe apaan? Kita baru ngumpul di sini. Kita baru mau berangkat. Kamu udah bawa bekal belum? Bekal apaan? Ya sudah selesai di sini. Kacau ini orang ini. Padahal kita ngumpul di suatu tempat akan mulai pemberangkatan. Nah, orang ini merasa bahwa kumpulnya itu yang sudah paling terakhir. Itu kebanyakan orang itu memang percaya adanya mati. Tapi sebagian besar orang tidak percaya bahwa mati itu adalah awal dari kehidupan. Kalau Islam mengajarkan bahwa kehidupan yang sebenarnya itu akan dimulai setelah mati. Ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia ini sekedar ladang untuk menanam nanti bekal di akhirat. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini tempat bersenda gurau dan bercanda. Ad-dunya sa'atan. Dunia ini sementara. Yang abadi, yang kekal ya setelah mati itu loh. Alhamdulillah bagi orang Islam, bagi kita yang beragama Islam, percaya bahwa setelah kita mati, urusannya justru urusan yang serius. Salah menggunakan waktu di waktu hidup di dunia ini, fatal akibatnya setelah kematian. Karena di situ akan ada dua tempat yang saling bertolak belakang. Barang siapa yang punya bekal cukup, dia masuk surga. Tidak punya bekal, dia masuk neraka. Itu. Bagi mereka yang tidak percaya, mati ya sudah. Bahkan lebih parah lagi, kalau kita cerita tentang akhirat, dia dengan dalil yang klasik. Emang kamu udah pernah ke sana? Emang kamu udah pernah ngalami? Sok tahu aja itu. Itu klasik dan itu enggak mutu itu. Ketika orang melihat berita tentang Tokyo, tentang Gedung Putih, begitu banyak berita, terus dia beritakan, Gedung Putih itu lagi rame, parlemennya lagi sidang, lagi mau menurunkan Donald Trump. Tiba-tiba ada yang datang. Emang kamu ngikuti sidang itu? Emang kamu ke sana? Gitu. Orang kampung
dengar cerita dari teman-temannya banyak yang pulang dari Jakarta, bahwa di Jakarta ada Monas yang atasnya itu terbuat dari emas. Dia cerita sama orang lain, emang kamu sudah ke sana? Emang kamu sudah megang emasnya itu? Emang kamu sudah membuktikan itu emas murni? Itu kayak gitu-gitu. Jadi orang segala sesuatu yang dia percayai, dia harus merasakan, dia harus melihat, dia harus memegang. Betapa parahnya. Bahwa sesuatu yang harus diyakini adalah kamu harus melihatnya, kamu harus merabanya, kamu harus memegangnya, kamu harus datang. Itu dalil kuno ya. Ada banyak hal di mana kita belum pernah datang ke suatu tempat itu, tapi semua orang meyakini bahwa tempat itu ada. Termasuk akhirat, adanya itu diinformasikan oleh yang maha benar, yakni Allah. Bahwa setelah kematian, itu akan ada kehidupan. Bahkan setelah kematian, sesungguhnya mulai kehidupan yang sebenarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita masih hidup. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.